selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang istimewa nih buat Anda. Kita mau ajak Anda menjelajah ke jantung budaya Nusantara lewat dunia wayang. Kita sering dengar namanya ya, mungkin pernah lah sekilas nonton, tapi sejauh mana sih kita benar-benar paham? Iya, ini topik yang kaya banget memang. Sumber kita kali ini kan kajian literatur yang komprehensif, judulnya Wayang Nusantara. Kajian historis, tipologis, dan relevansinya di era kontemporer. Jadi ini kayak rangkuman mendalam gitu, buat bantu kita bedah wayang dari banyak sisi. Sejarahnya, ragamnya, sampai posisinya sekarang ini. Nah, itu dia. Misi kita bareng Anda kali ini yaitu membongkar lapisan-lapisan maknanya. Dari mana sih asalnya? Kenapa kok bentuknya bisa macem-macem gitu? Terus gimana caranya dia bisa bertahan ribuan tahun? Dan apa relevansinya di zaman serba digital kayak sekarang? Kita coba cari jawabannya bareng-bareng ya dari kajian ini. Yuk, mulai petualangan budayanya. Oke, tapi sebelum kita jalan lebih jauh, ada satu hal penting nih yang perlu kita garis bawahi dulu soal signifikansi wayang. Ini tuh bukan sekedar tontonan biasa loh. Pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2003 sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity itu ada alasannya. Wayang itu, wadah yang luar biasa kompleks. Di dalamnya ada sastra lisan, ada seni rupa, seni musik gamelan, seni drama, plus syarat banget sama ajaran filosofis, cerminan sosial, bahkan kadang kritik politik halus. Nah, kajian ini mencoba menangkap semua kompleksitas itu. Oke. Langsung deh ke pertanyaan mendasar yang sering bikin penasaran. Dari mana sebetulnya wayang ini datang? Kajian ini nyebutin ada perdebatan seru ya di kalangan ahli soal ini. Betul sekali. Perdebatan klasiknya ya, ada dua kubu besar lah. Kubu pertama bilang, wayang itu pengaruh dari India. Argumennya kuat sih. Lakon utamanya, Ramayana dan Mahabharata, kan jelas dari sana. Terus, memang ada juga tradisi pertunjukan bayangan di India. Contohnya Tolu Bomalata di India Selatan. Kalau ngelihat hubungan budaya dan penyebaran Hindu-Buddha ke Nusantara dari abad-abad awal Masehi, ya teori ini kedengaran logis. Masuk akal sih. Tapi kan namanya perdebatan, pasti ada argumen tandingannya dong. Pat, argumen tandingan ini juga kuat banget. Salah satu yang paling awal dan cukup terkenal itu dari G.A. Hezu, peneliti Belanda, tahun 1897. Temuannya tuh lumayan bikin kaget waktu itu. Dia nunjukin kalau istilah-istilah teknis yang paling dasar di wayang, kata wayang sendiri, terus kelir, blencong, dalang, kotak, itu semua dari kosakata asli rumpun Austronesia, bukan serapan Sansekerta. Wah, ini menarik. Jadi Hezu ngelihatnya ini bukti keaslian lokal gitu. Iya, betul. Hezu berhipotesis kalau bentuk wayang yang paling tua itu justru erat kaitannya sama ritual pemujaan roh leluhur atau hyang yang memang asli Nusantara. Nah, dalam ritual itu, bayangan dipakai sebagai medium komunikasi sama dunia arwah buat menghadirkan leluhur. Jadi akarnya di kepercayaan lokal kita sendiri. Jadi mana yang benar nih, India atau Nusantara? Atau jangan-jangan nggak sesimpel itu ya? Nah, justru di situ menariknya. Pandangan ahli-ahli modern yang dirangkum di kajian ini cenderung ke arah sintesis. Mereka sepakat, bentuk ritual pertunjukan bayangan itu kemungkinan besar memang akarnya di Nusantara. Ya, terkait pemujaan hyang tadi. Tapi datangnya kebudayaan India itu ngasih konten yang luar biasa kaya. Epik Ramayana dan Mahabharata itu. Jadi, kayak wadah lokal diisi cerita global pada masanya. Tapi kayaknya nggak cuma sekedar diisi aja ya. Proses adaptasinya kuat banget kedengarannya. Persis. Dan ini mungkin inti dari kejeniusan lokal kita. Kisah-kisah India itu nggak ditelan mentah-mentah. Ada proses yang disebut jawanisasi atau lokalisasi yang mendalam. Yang paling fenomenal, ya munculnya tokoh punakawan. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mereka ini kan nggak ada di versi asli Ramayana dan Mahabharata di India. Ini asli ciptaan pujangga Jawa. Nah, punakawan ini kan yang sering ditunggu-tunggu penonton ya. Mereka fungsinya apa sih sebenarnya dalam struktur ceritanya, kok bisa penting gitu? Wah, mereka itu multifungsi dan krusial banget. Posisinya kan abdi para kesatria Pandawa atau Rama. Jadi mereka itu jembatan antara dunia dewa dan kesatria sama dunia penonton. Mereka nerjemain nilai-nilai luhur pakai bahasa rakyat.
nyisipin humor segar, dan yang penting banget, sering jadi corong kritik sosial atau politik, tapi secara terselubung, jadi aman. Kehadiran mereka itu bikin epos India jadi terasa membumi, relevan buat masyarakat sini. Luar biasa ya proses kreatifnya. Dan adaptasi ini nggak berhenti di era Hindu-Buddha aja kan katanya? Sama sekali enggak. Wayang ini nunjukin fleksibilitasnya terus. Pas Islam masuk dan berkembang di Nusantara, wayang adaptasi lagi. Oh ya? Gimana tuh bentuk adaptasinya? Para wali Songo, terutama Sunan Kalijaga, itu dikenal bijaksana banget. Mereka manfaatin popularitas wayang buat media dakwah. Ada penyesuaian bentuk wayang kulitnya, jadi lebih stilisasi, nggak mirip makhluk hidup secara harfiah, gitu. Sesuai interpretasi ajaran Islam waktu itu. Ceritanya juga disisipin ajaran tauhid, akhlak islami, kisah penyebaran Islam. Lahirlah genre kayak wayang sadat. Ini nunjukin kalau wayang itu hasil akulturasi budaya yang terus-menerus berlapis-lapis. Oke. Dari perdebatan asal-usul, terus proses adaptasi yang kaya ini, kita jadi paham ya, wayang itu dinamis banget. Tapi dinamikanya bukan cuma soal sejarah sama cerita aja nih, bentuk fisiknya juga. Kalau Anda bayangin wayang itu cuma satu jenis, yang kulit itu pakai bayangan di layar, nah kajian ini nunjukin kita perluas pandangan kita deh. Keragamannya itu luar biasa, mencerminkan kekayaan budaya Nusantara itu sendiri. Iya, sungguh luar biasa ragamnya. Tentu yang paling ikonik dan dikenal luas ya wayang kulit. Dibuat dari kulit kerbau, ditata halus, terus dicat atau disungging dengan detail rumit. Pertunjukannya pakai layar putih, clear, sama sumber cahaya, blencong. Dulu lampu minyak, sekarang ya sering bolam listrik. Bayangan siluetnya itu yang bergerak. Varian paling terkenalnya ya wayang kulit Purwa, gaya Jawa Tengah dan Timur. Lakonnya Ramayana Mahabharata. Tapi ada juga gaya khas lain, kayak Gagrak Bali, estetikanya beda dikit. Nah, selain wayang kulit yang datar itu, kajian ini pasti nyebutin bentuk lain yang nggak kalah menarik ya? Mungkin yang lebih 3 dimensi gitu. Tepat sekali. Di Jawa Barat, khususnya Tanah Sunda, itu berkembang wayang golek. Ini bukan kulit, tapi boneka kayu 3 dimensi. Diukir, dicat, mirip karakter wayang. Karena 3D, ekspresinya bisa lebih kaya, lewat gerakan kepala sama tangan bonekanya yang dimainin dalang. Lakonnya juga macam-macam. Ada yang adaptasi cerita Purwa, ada juga wayang golek cepak. Itu ngangkat legenda lokal Sunda atau kisah penyebaran Islam. Kita pasti ingat nama besar kayak almarhum Maestro Asep Sunandar Sunaria. Beliau itu berjasa banget mempopulerkan wayang golek sampai ke luar negeri. Saya juga pernah dengar tuh, ada wayang yang kayak lukisan berjalan. Itu jenis apa ya namanya? Anda mungkin maksudnya wayang beber. Ini dianggap salah satu bentuk wayang paling tua. Mungkin sebelum wayang kulit malah. Unik banget karena nggak pakai boneka sama sekali. Bentuknya lembaran panjang, beberan gitu, dari kertas atau kain. Dilukis adegan cerita berurutan, dalangnya ngebentangin sambil ngulir beberan itu sambil celita. Biasanya diiringi gamelan sederhana. Sayang banget ya, wayang beber ini sekarang langka sekali. Yang asli cuma sisa beberapa set di Pacitan sama Wonogiri. Jadi artefak sejarah yang tak ternilai harganya. Ini ngasih gambaran evolusi media cerita di tradisi wayang kita. Wah iya ya, bener-bener kayak prototipe komik atau film strip zaman dulu gitu ya. Selain itu, ada lagi bentuk lain yang menarik disebut di kajian ini. Masih ada lagi. Misalnya wayang klitik atau kadang disebut wayang krucil. Ini bisa dibilang bentuk transisi antara kulit sama golek. Tokohnya dari kayu pipih, jadi nggak setebal golek, tapi tangannya sering dari kulit biar lentur pas digerakin. Karena dari kayu, pas dimainin kan seling beradu tuh. Jadi ada bunyi klitik-klitik. Nah, dari situ namanya. Lakonnya sering beda dari wayang kulit Purwa. Lebih ke cerita era Majapahit kayak Panji atau Damarwulan. Dan bahkan ada ya yang dimainin langsung sama manusia. Itu wayang orang atau bahasa Jawanya wayang wong. Ini bentuk seni pertunjukan drama tari yang kompleks dan megah. Penari dan aktornya meranin langsung karakter wayang. Lengkap pakai kostum, tata rias wajah, gerak tari yang niru atau terinspirasi dari gestur wayang kulit. Wayang orang ini mencapai puncak keemasannya di lingkungan Keraton Surakarta sama Yogyakarta. Dikenal sebagai pertunjukan yang sangat adiluhung, butuh latihan intensif banget. Jadi dari kulit, kayu, beberan, sampai manusia ya. Dan kajian ini juga nyebutin bentuk lain kayak wayang suket dari rumput, wayang potehi yang akulturasi sama budaya Tionghoa. Bahkan ada kreasi kontemporer kayak wayang ukur, karya Ki Sukasman.
Ini benar-benar nunjukin wayang bukan medium statis ya, tapi kayak kanvas ekspresi yang adaptif banget. Tepat sekali. Keragaman tipologis ini bukti nyata vitalitas dan kemampuan wayang buat dialog sama konteks zaman dan budayanya. Tapi ya, kayak makhluk hidup aja, perjalanan wayang dalam sejarah itu juga ngalamin pasang surut. Ada masa jaya, ada masa penuh tantangan. Coba kita telusuri jejak sejarahnya yuk. Kajian ini kan ngegambarin adanya masa keemasan wayang. Kapan sih itu dan gimana terjadinya? Masa keemasan wayang itu sering diidentikan sama era kerajaan agraris besar di Jawa. Mulai dari periode Hindu-Buddha sampai puncak kebesaran Mataram Islam. Di keraton, wayang itu bukan cuma hiburan. Fungsinya penting banget sebagai alat legitimasi raja. Sering dikaitkan sama tokoh wayang tertentu. Terus jadi sarana pendidikan etika, filsafat buat bangsawan, dan bagian dari ritual penting kerajaan. Sementara di rakyat biasa, pertunjukan wayang semalam suntuk itu jadi puncak hiburan komunal. Tontonan sekaligus tuntunan moral. Wajib adalah kalau ada hajatan besar kayak nikahan, sunatan, atau upacara bersih desa. Dalang di masa ini status sosialnya tinggi banget dihormati. Tapi kondisi ideal itu pasti berubah ya seiring waktu, apalagi pas kolonialisme datang. Benar, masuk era kolonial, wayang mulai dapat saingan dari hiburan modern barat yang dibawa Belanda. Tapi menariknya, di tengah tekanan itu, wayang justru nemuin peran baru yang gak terduga, jadi medium perlawanan budaya dan politik secara terselubung. Buat kaum pergerakan nasional yang mulai bangkit, lakon-lakon wayang tertentu itu jadi sumber inspirasi dan metafora perjuangan. Misalnya lakon Dewa Ruci, kisah Bima cari air kehidupan, itu dimaknai sebagai pencarian jati diri bangsa. Atau lakon Baratayuda, Perang Pandawa lawan Kurawa, dilihat sebagai alegori perang lawan penjajah dan kezaliman. Jadi wayang ikut berjuang juga ya buat kemerdekaan. Nah, gimana perannya setelah Indonesia merdeka? Setelah merdeka, peran wayang transformasi lagi. Di Orde Lama, zaman Presiden Soekarno, wayang sering dipakai buat bangkitin semangat revolusi dan nasionalisme. Pertunjukan wayang, apalagi lewat siaran RRI, itu jadi salah satu hiburan massal utama yang nyampe ke seluruh pelosok. Terus, di Orde Baru, wayang tetap dapat perhatian negara. Tapi lebih diarahkan jadi alat sosialisasi program pemerintah, kayak KB, transmigrasi, pembangunan. Di satu sisi, bagus ada dukungan infrastruktur, dana, tapi di sisi lain ada juga kecenderungan penyeragaman interpretasi lakon sama gaya dalang. Nah, ini oleh sebagian kalangan dianggap membatasin kreativitas dan potensi kritis wayang itu sendiri. Oke, nah kita sampai di era yang lebih dekat sama kita nih, era reformasi dan digital. Ini menurut kajiannya sering disebut masa tantangan terberat ya. Bahkan ada yang bilang masa surut buat wayang. Apa sih yang terjadi? Tantangannya memang multidimensi ya. Pertama, jelas gempuran dahsyat dari industri hiburan global. Film Hollywood, drama Korea, musik pop internasional, dan terutama konten digital instan lewat internet, media sosial. Ini geser posisi wayang sebagai pilihan utama hiburan. Kedua, ritme hidup modern yang serba cepat ini bikin format pertunjukan wayang tradisional yang semalam suntuk, sekitar 8 jam, jadi kerasa kurang relevan buat banyak orang. Ketiga, muncul persepsi di kalangan generasi muda kalau wayang itu kuno, rumit, tontonan orang tua. Kajian ini juga nyebutin data atau laporan soal turunnya jumlah dalang profesional yang aktif sama berkurangnya frekuensi tanggapan atau undangan pentas dari masyarakat. Wah, situasinya cukup bikin khawatir ya. Tapi di tengah kekhawatiran itu, ada momen penting yang datang dari dunia internasional kan? Betul sekali. Pengakuan UNESCO tanggal 7 November 2003 sebagai warisan dunia tak benda itu jadi semacam titik balik. Atau paling nggak, momentum penyemangat yang dibutuhin banget. Pengakuan global ini ngasih legitimasi baru, ningkatin kebanggaan nasional kita sama wayang. Ini juga jadi pemicu buat upaya pelestarian yang lebih terstruktur di tingkat nasional. Dan pengakuan internasional ini akhirnya ditindaklanjuti di level nasional gitu ya? Iya, setelah proses advokasi yang lumayan panjang dari komunitas pewayangan kayak Pepadi sama para budayawan, akhirnya pemerintah merespon. Presiden Joko Widodo tanda tangan Kepres nomor 30 tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018. Isinya menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, tanggal 7 November itu dipilih karena merujuk langsung ke tanggal pengakuan UNESCO. Apa sih dampak nyata dari penetapan Hari Wayang Nasional ini? Apa cuma seremoni tahunan aja? Atau ada makna yang lebih dalam menurut kajian ini? Kajian ini ngelihat penetapan Hari Wayang Nasional punya beberapa arti penting. Pertama, ini peneguhan identitas budaya bangsa.
pernyataan resmi kalau wayang itu salah satu pilar budaya Indonesia. Kedua, fungsinya jadi momentum apresiasi kolektif. Pengingat tahunan buat kita semua biar kembali melihat, menghargai, merayakan wayang. Ketiga, harapannya ini jadi landasan kebijakan dan aksi, mendorong pemerintah pusat, daerah, komunitas buat bikin program pelestarian, pengembangan, festival, inovasi wayang yang lebih sistematis. Dan keempat, ada harapan besar kalau momentum ini juga meningkatkan perhatian pada kesejahteraan para seniman wayang. Mulai dari dalang, niaga, sinden, sampai perajin wayang, yang seringkali kondisi ekonominya ya belum sejahtera. Oke, jadi ada upaya formal ya buat ngangkat wayang lagi, tapi apa dengan adanya Hari Wayang Nasional sama pengakuan UNESCO ini, semua tantangan otomatis selesai gitu aja? Kajian ini kayaknya tetap melihat ada perjuangan yang terus berlanjut ya? Tentu saja nggak otomatis. Tantangan di abad 21 ini ya tetap nyata dan kompleks. Kajian ini mengidentifikasi beberapa isu krusial yang masih harus dihadapi. Salah satu yang paling sering disorot itu masalah regenerasi. Ada kekhawatiran serius soal menipisnya jumlah dalang muda yang benar-benar berkualitas, punya kedalaman pemahaman pakem sekaligus kreativitas. Minat anak muda buat belajar dalang atau karawitan secara mendalam juga katanya menurun. Selain regenerasi, apalagi tuh tantangan utamanya? Persaingan media masih ketat banget. Wayang harus rebutan perhatian audiens sama banjir konten digital yang serba instan, interaktif, gampang diakses kapan aja, di mana aja. Terus ada isu format dan bahasa. Durasi pertunjukan tradisional yang panjang, sama penggunaan bahasa Jawa Kawi atau bahasa daerah tingkat tinggi di dialognya, itu bisa jadi penghalang buat penonton awam atau anak muda yang nggak familiar. Terakhir, masalah ekosistem ekonomi yang berkelanjutan buat seniman wayang. Kalau jumlah tanggapan terus turun, ya profesi seniman wayang jadi kurang menarik secara ekonomi. Ini bisa nyambung ke masalah regenerasi juga. Kedengarannya kayak daftar tantangan yang lumayan berat ya. Tapi, kalau kita lihat sejarahnya tadi, wayang kan selalu punya cara buat bertahan dan adaptasi. Apa kajian ini juga menunjukin upaya-upaya kreatif yang lagi dilakuin sekarang? Tentu saja. Justru di sini kita lihat lagi ketangguhan dan vitalitas wayang. Banyak banget upaya adaptasi dan inovasi yang dilakuin para dalang, seniman, komunitas. Misalnya, soal inovasi format pertunjukan. Banyak dalang sekarang lebih fleksibel, nawarin format yang lebih padat, 2-3 jam gitu, biar lebih pas sama ritme hidup modern, tapi nggak ngilangin esensi ceritanya. Mereka juga nggak ragu pakai teknologi, tata cahaya panggung modern, efek suara, bahkan layar LED atau proyektor multimedia buat memperkaya visual penonton. Gimana sama konten ceritanya? Masih pakem cerita lama aja? Nggak juga. Banyak dalang inovatif yang pinter banget nyisipin isu-isu aktual yang relevan buat masyarakat ke pertunjukan mereka. Terutama di adegan goro-goro, babak humor yang ada punakawannya itu, atau bahkan di suluknya dalang. Mereka bisa bahas isu politik terkini, korupsi, masalah lingkungan, kesenjangan sosial, gaya hidup modern. Tentu pakai bahasa wayang yang khas ya, penuh sindiran halus tapi kena. Ini bikin wayang nggak kerasa usang. Justru bisa jadi cermin kritis buat kondisi sosial sekarang. Nama-nama kayak Sujiwo Tejo, almarhum Ki Mantep Sudarsono, dan banyak dalang muda berbakat lain itu contohnya. Saya juga pernah lihat tuh ada upaya gabungin wayang sama genre seni lain. Itu bagian dari strategi adaptasi juga. Benar sekali. Kolaborasi lintas genre jadi salah satu strategi buat nyampe ke audiens baru, terutama anak muda. Kita bisa nemuin pertunjukan wayang digabung sama musik modern kayak jazz, hip-hop, rock, bahkan musik elektronik. Muncul istilah wayang urban, wayang hip-hop. Ada juga kolaborasi sama teater modern, seni instalasi, atau film animasi. Eksperimen kayak gini mungkin kontroversial buat sebagian orang, tapi nunjukin upaya wayang buat terus dialog sama perkembangan zaman. Terus gimana sama teknologi digital yang tadi disebut tantangan? Apa bisa jadi peluang juga? Nah, justru di sini ada perkembangan menarik. Teknologi digital yang awalnya dilihat saingan, sekarang dimanfaatin juga secara cerdas sebagai platform penyebaran dan interaksi. Banyak dalang sama sanggar seni sekarang punya kanal YouTube sendiri, upload rekaman pertunjukan utuh atau cuplikan menarik. Mereka live streaming pertunjukan, jadi bisa ditonton orang di mana aja, bahkan di luar negeri. Media sosial juga dipakai buat promosi, interaksi sama fans, bangun komunitas. Ini buka akses yang jauh lebih luas, terutama buat generasi digital native.
Dan satu lagi aspek relevansi wayang yang menurut kajian ini penting banget di era kontemporer, apalagi di tengah krisis sosial dan moral, adalah perannya dalam pendidikan karakter. Nilai-nilai luhur universal di cerita wayang kayak kesetiaan, satya, berani bela kebenaran, dharma, keadilan, pengorbanan, kebijaksanaan pemimpin, misalnya ajaran Astabrata, konsep jaga harmoni alam, semua ini kerasa relevan banget buat digali dan diajarin lagi ke generasi sekarang, lewat pendidikan formal atau informal, sebagai bagian dari pembentukan karakter bangsa. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, relevansi wayang hari ini tuh lebih dari sekedar hiburan nostalgia ya. Dia tetap bisa jadi sumber inspirasi, refleksi kritis, bahkan panduan etika buat hadapi kompleksitas hidup modern. Tepat. Singkatnya ya, dari penjelajahan kita berdasarkan kajian ini, wayang itu muncul sebagai mahakarya budaya, hasil sintesis sejarah panjang yang kompleks. Keragamannya itu cermin kekayaan Nusantara. Perjalanan sejarahnya yang pasang surut itu refleksi dinamika masyarakatnya. Penetapan Hari Wayang Nasional jadi tonggak penting, momentum revitalisasi. Dan meskipun tantangan era digital ini nyata, wayang terus nunjukin daya hidupnya yang luar biasa lewat berbagai adaptasi dan inovasi kreatif. Wayang jelas bukan sekedar benda mati dari masa lalu yang disimpan di museum ya. Dia itu organisme budaya yang hidup, terus gerak, cari bentuknya yang relevan di tiap zaman. Kajian ini menggarisbawahi kalau masa depan wayang itu kayaknya bergantung banget sama kemampuan kita semua seniman, pemerintah, masyarakat buat nemuin keseimbangan yang pas antara jaga pakem, kaidah tradisi yang jadi akarnya, sama keberanian buat terus inovasi dan buka diri sama perubahan. Keseimbangan itu memang kata kuncinya. Nggak mudah, tapi ya di situ tantangan sekaligus peluangnya. Dan ini bawa kita ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Menurut Anda, sejauh mana sih inovasi bisa dilakuin ke wayang tanpa bikin dia kehilangan jiwa atau esensi dasarnya? Dan peran apa, sekecil apapun, yang bisa Anda mainkan di kehidupan sehari-hari buat ikut jaga agar warisan budaya luar biasa ini nggak cuma lestari, tapi juga terus hidup dan bermakna buat generasi mendatang? Sebuah refleksi penting ya buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga penjelajahan singkat ini ngasih Anda wawasan baru ya tentang kekayaan wayang Nusantara. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Matahari tidak ada janji, anak satria tanpa beban. Ku sing-singkan lengan baju, hadapi dunia dengan ilmu yang ku dapat dari sang ayah tercinta. Ku yakini tak ada yang bisa membunuh harapan. Gerbang perang terbuka lebar, panggung telah menanti. Aku masuk dengan gagah, tanpa rasa was-was. Aku pikir ini mudah, kan ku buka formasi, tapi langkahku terhenti saat semua berbalik arah. Tapi ini Cakraboyuha, dunia yang membelitku, lingkaran yang tak bertepi, dinding tanpa pintu. Aku berputar mencari jalan di tengah serbuan tanpa muka, di tengah gema yang tertawa, melihatku terjebak. Ini Cakraboyuha, jebakan yang ku buat sendiri. Satu persatu teman di sampingku lenyap,
Kekuatanku terkuras, logika mulai lumpuh. Panah-panah luka datang tanpa aku tahu sumbernya. Aku sendiri di sini berjuang tanpa tujuan. Gerbang perang tertutup rapat, panggung telah berubah. Aku terjebak dalamnya tanpa ada yang menolong. Aku sadari ini sulit, tak seperti kuduga. Tapi langkahku terhenti saat semua berbalik arah. Tapi ini Cakrababyuha, dunia yang membelitku, lingkaran yang tak bertepi, dinding tanpa pintu. Aku berputar mencari jalan di tengah serbuan tanpa muka, di tengah gema yang tertawa melihatku terjebak. Ini Cakrababyuha, jebakan yang ku buat sendiri. Di antara debu dan nafas terakhir, ku sadari bahwa api yang membakar butuh arah dan bijaksana. Terlalu cepat, terlalu dulu, lupa pada pesan lama. Kebijaksanaan bukan seberapa besar kau berteriak, tapi seberapa dalam kau mengerti. Jangan tangisi lentera yang padam. Lihat, dari sini, dari debu ini, api lain menyala. Lebih besar, lebih murka, untuk membakar kegelapan marar.